Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman sadaqallahu al-azim. Al-mukarram wal-mukarramun yang sama-sama kami hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatidzah, para qari-qari'ah, para haji dan hadiah berkesempatan hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami, mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berdiri doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Mushola Darul Iman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI Panitia Peringatan Hari Besar Islam Mushola Darul Iman yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulidul Rasul, memperingati hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan aman insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak datang sendirian, saya bersama Ustaz Dia Aziz yang hadir dengan kita semua. Beliau hafiz Quran 30 juz, melihat saya keliling. Beliau berada di dakwah yang mengenal Ustaz tadi. Dan saya tidak datang sendirian, mungkin di luar sana banyak laskar-laskar yang ikut. Jadi kami punya laskar 99. Ada 99 Asmaul Husna, artinya 99. Laskarnya juga jumlahnya 99. Tapi malam hari ini tidak ada dikerah, kalau turun cuma seperempat. Agar kamu payah pulang yang itu makan. Sementara di depan tidak tahu dapat pulau tidak omongan dulu. Tapi mereka bukan makan, mereka haji. Mereka bukan awal saya. Saya selalu tegaskan, namun cuma ada amal, hanya omongan Ustaz itu. Aku terus jauh ini. Jadi bukan takut dengan mereka bukan awal saya, mereka ini meluk haji. Yang mereka mengikuti saya Pak, yang malam keliling, di mana saya ceramah saya ngomong. Itu dia kalau Pak ini memang untuknya, karena dia ini rekam, nggak live Pak acaranya. Ini acara ini live di Instagram, direkam, nanti diupload lagi di YouTube. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa apa namanya menonton kembali siaran kami. Nah Ustaz, nanti share-nya, nanti rekam yang pertama. Sekarang ini kan zaman-zaman canggih, itu harus mengikuti metode berdakwah. Maka salah satu berdakwah sekarang, apalagi di masa corona ini, lewat jalan media sosial. Banyak orang yang di rumah tidak galak keluar, takut dengan corona atau alasan yang lain, sehingga mereka masih tetap bisa mengikuti menonton lewat media sosial. Salah satunya sekarang ditayangkan lewat akun Instagram saya, Mas Muhammad Ali IG. Yang kedua, kenapa disiarkan langsung? Biar bini aku baca kontrol. Bini aku juga nanya, Ustaz, ceramahnya kenapa tidak habis dulu? Halo sayang, ceramah ya, dia. Nah, di sini ada di Parija, banyak keplang atau di awal-awal ya kita banyak kembang di situ banyak. Ini aku senang kembang panggang itu. Dia tawa, ya dia minta aku. Yang ketiga, kenapa dia direkam dan disiarkan kembali? Kalau saya atau salah baca atau salah menyampaikan apa, ada yang koreksi Pak. Nah itu lemahnya. Karena kan perlu insanin makanan hotaan manusia. Manusia ini tempat salah dan lupa. Itu begalan imam Pak, bertahun-tahun imam ada sekali hari lupa aja. Keselip. Nah, kalau dia tidak direkam, kita tidak tahu kekurangan diri. Tapi kalau direkam macam ini, banyak sahabat-sahabat kawan-kawan saya nonton Pak.
Ditelepon saya, Ustaz, antum tadi baca ini. Oh iya Ustaz, kurang panjang ini. Ustaz, macam itu Pak. Jadi bisa mengontrol diri kita, bisa nambah wawasan dan juga bisa mengetahui kekurangan diri kita. Yang keempat, ya dakwahnya bisa mencapai luas Pak. Ini kan yang hadir mungkin sekitar 475 lah ini tentunya ya kurang lebih ini masih rumah nama sekali bukan kompang tutup kalau cukup itu 500 saja ya kalau 475 tapi dengan dijangkau ini follower saya baru 6.000-an lah sekarang Pak ya nonton separuh ya sudah 3.000 Pak yang melok menyaksikan apa yang dilaksanakan oleh panitia peringatan Hari Besar Islam di Musola ini sehingga kemudian mereka kemudian mendapatkan ilmu juga. Kamu juga sebagai pahala juga. Yang terakhir, saya ini ceramahnya berseri Pak. Saya maulid dari pertengahan bulan kemarin sampai sekarang. Ini berseri ceramah gitu Pak. Fadilah sholawat, risalah nabawiyah, ceritakan pada sahabat-sahabat Rasul, ceritakan sunnah-sunnah yang ada terus berseri Pak. Sehingga mereka yang menonton lewat akun Instagram saya bisa mengikuti seri-seri tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentunya kita memperbanyak rasa syukur di tengah-tengah kondisi situasi yang luar biasa sekarang ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID kita masih bisa berkumpul bersama. Itu dengan harapan kemarin waktu Ustaz Abdul Somad ke Palembang kami ngadakan acara di Talang Kelapo judulnya Maulid Datang Corona Hilang. Harapannya Maulid datang Corona hilang karena kata Habib Fadil ya, salah satu fadilah membaca Maulidul Rasul atau saya Maulid apa Maulid kata Habib Fadil salah satu keutamaan membaca Maulid ya ulami ya, itu mengangkat segala penyakit yang ada di rumah kita. Palembang ini luar biasa Pak, ada Maulid Arba'in kurang-kurang ditambah Maulid Isrin 60 hari Pak. Palembang kota yang pertama kali ngadakan Maulid Arba'in. Walaupun sekarang sudah ada. Kemarin Nabi Qutari Asikab dan pun saya minta ke minta datang ke Lampung saya. Aku nak menutup Arba'in Ustaz di Lampung. Alhamdulillah di Lampung sudah ada Arba'in. Ya, di daerah-daerah lain sudah mulai melo Arba'in. Artinya setiap malam di kota Palembang ini minimal ada orang yang baca Maulid. Itu baru Maulid Arba'in, belum masjid musola. Saya jadwal aku sampai akhir November Pak. Berarti anak daerah ceramah 50 hari Maulid. Belum ustaz-ustaz yang lain dibaca ke Maulid kalau di setiap masjid dan musola. Wajar kalau corona kemudian hilang. Wajar Pak. Kalau kamu aja lagi takut dengan corona. Iya kan? Menyantai walaupun cuci tangan ya. Cuma jangan salah paham jemaah ini. Kalau musim sekarang Pak mentang-mentang cuci tangan tanggungnya makan nasi minyak. Bukan cuci tangan itu maksudnya itu biar kita lepas dari corona. Bukan nasi lah itu siapa kita cuci tangan. Makan nasi nggak perlu nasi kita cuci tangan makan nasi lah itu beda. Nah, belum tentu ini. Mungkin habis di bawah dulu, nggak tahu dulu. Ya aku tadi aku makan tadi aku tengok dia ke bawah dulu, aku plastik, tidak pasti kalau macam tadi ini. Bolunya aku macam mana? Oh, dibungkus plastik. Sampai tadi ini bol-bol uang tadi itu sampai tadi. Wah, ada tadi panitia ngomong ada makan. Alhamdulillah. Ngapa harus Pak macam itu? Aku selalu ngomong Pak. Ya? Aku paling marah kalau mau memperingati Maulid masing-masing kan. Marah tadi lah kita ramah. Mana ada kita kan di Sungai Lacak kan juga. Ada warga sebanyak indah itu spekter nganging warungnya dah kan. Oh siwo ke peringatan Maulid. Kamu Maulid anak kamu beni warga tunggal. Dah masuk akal nih kan. Nyiwo nak Maulid anak kita Maulid ulang tahun Pak. Bahasa kita mamin Maulidin Yulai Maulid kita. Maulid itu hari lahir. Ya, kamu memperingati hari lahir anak kamu baik, nyiwo catering, nyiwo gedung, nyiwo panggung, nyiwo organ. Mana yang memperingati hari lahir Rasul sebasing yang baik? Nyiwolah son yang baik, son yang bagus. Tidak, buatlah makanan. Warga sebanyak ini Pak, mana yang ada duit kamu? Bukan masalah makannya kita, tetapi permasalahannya adalah kita mana menghormati Rasulullah SAW. Kita bergembira, Pak. Namun gembira itu kalau apa di keluarga kalau
Dia kan bapak nih gembira dengan anak kamu lahir, Pak. Segala bapak keluarga kalau apa kena anak dituruti karena gembira. Kita kalau gembira dengan hari lahir Rasul, keluarkan duit, Pak, tokongan, panggil tim hydro, pakai speaker yang bagus. Jadilah kamu nyiksa ceramah nih, Pak, tahu kami ini, Pak. Dari pagi lah ceramah, belum balik-balik dari pagi tadi. Sampai ke malam ini. Mangkok speakernya jahat, waduh, habis Pak orang leher, selesai gitu. Mangkok bermodal Pak, siwa speaker, kami baru mau lihat Pak, majelis asmaul husna. Nanya galau kampung Ustaz, alat itu mantap Ustaz, ini sampai sekarang masih WA mana? Alat kepakam Ustaz, rapunya Ustaz habis duit tidak banyak, kata 30 sampai 50 juta. Kami nggak ada kemarin, sekali nggak ada kemarin 40-50 juta Pak. Kamu itu, undangan 1000. Masang tenda 10 unit, potong kambing 3 ekor, masak ayam sepekul, beli buah 4 peti. Bukan masalah makannya Pak, tapi kami nak tunjukkan, ya Rasulullah, mak inilah cinta kami kepada engkau. Kenapa? Abu Lahab itu Pak, jelas-jelas masuk neraka, jelas-jelas kena siksa, gara-gara gembira dengan hari kelahiran Rasul. Gara-gara Abu Lahab ini sedekah Suaibah, budaknya apa namanya Abu Lahab diringan jenazahnya oleh Allah di akhirat. Mana kita? Nama angkanya kita ini Bapak Ibu kali memperingati Maulidul Rasul, jangan yang menanggung Pak. Asmaul Husna setiap tahun Pak. Ada ngomong sama Habib Madi, speaker seluruhnya antum kalau. Anda panggil Pak. Ya, anak buah udah FPI pasang kalau seluruh sound system. Wah luar biasa Pak. Masya Allah meledak. Dan ada ceramah 15 hari sudah Pak Maulidul Rasul ini. Anak bukan masjid musola seperti ini kalau kondisinya Pak. Berarti begitu banyak masyarakat kota Palembang ini cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di musola ini ya termasuk bagian orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu pada jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, penyampaian tausiah masing-masing ustadz ini berbeda-beda Pak. Kalau cak aku ini modelnya memang macam ini, tak ada cak rupanya. Anak ada pula ngomong ustaz kalau ceramah ajak kamu itu ustaz serius sedikit, aku tak baca Pak. Memang model aku macam ini lah. Karena kita ini kalau jawab al-hadat, ustaz-ustaz ini punya karakter berbeda-beda. Ada yang dia serius tapi santai. Ada yang mak kayu dosen ceramahnya. Maulid Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari Senin bertepatan dengan tahun Gada. Pada saat itu baginda Rasul dilahirkan. Baca dosen aja, macam itu Pak. Ada yang baca aku ini modern nak kelakar baik. Tapi tujuannya siko bahwa yang kita kejar adalah menceritakan tentang apa namanya itu keindahan dan kehebatan Rasulullah SAW. Masalah, kamu jangan pula meremehkan mentang-mentang galak kelakar atau kamu, wah Ustaz ada ceramah nak kelakar, Rasulullah itu senang juga Pak dengan ngomong kelakar, jangan salah kamu. Jangan kamu kira sahabat Rasul itu apa namanya pendiam serius kalau tidak. Buka kitab Sarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ada cerita tentang Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Nuaiman ini sahabat Rasul, pemabok, tapi dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan kamu kira sahabat Rasul, kamu kan tahu ceritanya mana Abu Bakar, Umar yang serius, ya kan Utsman yang jenius, Ali yang pinter. Aduh sahabat Rasul yang cengengesan Pak. Aduh namanya Nuaiman. Nuaiman digawainya kapan Rasul ketemu dia ketawa tuh lah pokoknya. Tapi dalam kisah diceritakan Rasulullah itu pernah kejiwaan gigi geraham saking gelinya dengan Nuaiman ini Pak. Nuaiman ini datang minum, ketahuan sama Rasulullah. Nuaiman, kau jangan mabuk lagi, kau jangan minum lagi. Tapi Nuaiman masih minum baik Pak. Sampai sahabat Pak kemudian marah dengan Nuaiman. Akhirnya sahabat melaknat Nuaiman. Laknat Allah alaika wahai Nuaiman. Laknat Allah bagimu wahai Nuaiman. Rasulullah lewat. Begitu Rasulullah lewat, marah Rasulullah dengan sahabat. Kenapa kalian melaknat Nuaiman? Tidak ada di antara kalian yang berhak melaknat Nuaiman karena Nuaiman ini dicintai oleh Allah dan Nabi dan Rasul. Padahal dia pemabuk Pak.
Tapi dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Nu'aiman ini bikin Rasulullah senang, Pak. Kalau Pak Ajalin, tahu Pak Ajalin? Tahu Pak Ajalin? Pak Ajalin kalau dia sudah nak marah, cogok ke Ustaz Topik, berhenti dia marah. Terkenal Pak Ajalin. Kalau dia lagi nak marah, mulai ke kantor, Ustaz datang lah Ustaz, ngapo, apa lagi ini? Kapan Ustaz Topik datang? Nyengel itu Pak Ajalin. Dia ajaknya berkelakar, dia ajak penesan. Nah warisannya aku sekarang. Kapan Pak Haji lagi nak kelakar, manggil aku. Kelakar kami Pak. Nu'aiman ini pernah satu hari Pak, datang bawa uang jual madu Pak, ke rumah Rasulullah SAW. Dibawanya kata Nu'aiman, tukang jual madu, sini kau ajak ke rumah, pasti dibeli madu kau. Nu'aiman ini tahu Rasulullah senang minum madu. Dibawalah tukang madu ini ke rumah Rasulullah. Diketok sama Nu'aiman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku belikan kau madu. Tak lama Rasulullah nak keluar, Nu'aiman nak berlari. Begitu Nu'aiman berlari, Rasulullah keluar. Ada orang yang tadi nginjak ke madu, kan? Jadi ambil dia dari Rasulullah. Begitu Rasulullah nak masuk, tukang madu tadi ngejar. Wahai Tuhan, madu tu belum dibayar. Ya Rasulullah, Nu'aiman kau malaikat dunia. Dibayar sama Rasulullah Pak. Begitu dibayar, besok Nu'aiman dipanggil sama Rasulullah. Nu'aiman sini, ngapa kau ngawak tukang madu kau nyuruh aku bayar? Ya Rasulullah, aku tahu kau senang minum madu. Aku pengen nian ya Rasulullah nak beli ke kau madu ya Rasulullah. Tapi aku tak kasih duit, jadi kau ajak tukang jual madu ke rumah kau. Ya Rasulullah, Nu'aiman kau dekati aku ini. Sekali hari Rasul lagi duduk-duduk Pak dengan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, rame-rame Pak di teras masjid. Tiba-tiba Nu'aiman ini datang membawa makanan yang banyak Pak. Begitu Rasulullah duduk, diajak Rasulullah dengan sahabat makan sama Nu'aiman. Makan sepuas-puasnya Pak. Begitu mereka selesai makan, Nu'aiman berlari. Aku nak ke WC dulu ya Rasul. Menurut Nu'aiman berlari, tukang kue datang. Ya Rasulullah, kue ini belum dibayar. Ya Allah, Nu'aiman, apa kau bawa ke sini? Ya Rasulullah, aku ni lapar, nak makan duit nak katik, jadi kau ajak ke sini bayar. Kata Rasulullah ngomong dengan sahabat, sokongan, kita bayar kue yang dibawa Rasulullah Nu'aiman ini. Jadi Nu'aiman ini sahabat yang memang jahil, tapi Rasulullah senang Pak dengan beliau. Cinta Rasulullah. Kapan ketemu Nu'aiman, Rasulullah selalu ketawa Pak. Pernah satu hari Abu Bakar bin Siddiq datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Boleh tak Rasulullah, aku nak izin. Ngapa? Aku nak ngajak dua sahabat berdagang ke Sam. Apa kata Rasulullah? Aku nak ngajak berdagang. Siapa yang nak kau ajak? Nu'aiman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau nak ngajak Nu'aiman Abu Bakar? Iya ya Rasul. Nu'aiman nak kau ajak berdagang ke Sam? Iya ya Rasul. Sama siapa? Sama Suhaibin ya Rasul. Ya sudah. Lajulah kata Rasul. Pergilah Nu'aiman ini diajak Abu Bakar sama Suhaibin Pak pedagang ke Sam. Suhaibin ini wong yang paling amanah. Makanya sama Abu Bakar, Suhaibin ini diinjuk bagian untuk menjaga bekal makanan yang dibawa. Kata Abu Bakar, Suhaibin tugas kau jaga makanan ini baik. Pokoknya jangan diinjuk mintanya kecuali kalau aku nyuruh. Siap wahai Tuhan. Begitu nyampe di Sam, Abu Bakar lagi keluar ke mana, tiba-tiba bangun dari tidur, si Nu'aiman itu kelaparan. Nyari makanan tak kati, nyari Abu Bakar tak ketemu, ada Suhaibin. Suhaibin, ngapu gawe kau di situ? Aku disuruh Abu Bakar, wahai Nu'aiman, aku makanan ini, napasnya Suhaibin, aku lapar. Aku ni lapar, kata Nu'aiman. Aku mintalah Suhaibin roti itu. Nu'aiman, kata Suhaibin, jangan. Aku ni tunjuk amanah sama Abu Bakar. Kata dia jangan tunjuk itu kalau beliau belum balik. Kasih besok Nu'aiman, nunggu Abu Bakar balik. Tidak, aku nak makan sekarang, aku lapar. Tidak, kata Suhaibin. Kau pegawai ke, kata Nu'aiman. Pegawai ke, kau dengan jauh tidak? Tidak. Berlarilah Pak Nu'aiman ke pasar. Begitu ke pasar, Nu'aiman menghampiri tempat penjualan budak. Nu'aiman tanya, berapa harga budak ini? 200 dirham. Berapa budak ini? 100 dirham. Berapa budak ini? 300 dirham. Paling murah harga budak pada saat itu ditanya oleh Nu'aiman di tempat itu 100 dirham. Kata Nu'aiman ngomong dengan yang jual budak ini, aku ini sebenarnya ada budak. Tak kena jual mahal-mahal, 20 dirham bayar. Terkejut Pak si penjual budak ini.
Yang benar baik kamu, kami jual 100 dirham, kau jual 20 dirham. Iya, cuma budak aku ini ada kekurangannya, kata Nuaiman. Ngapo? Dia ini kapan kamu tangkap, kamu bawa, pasti dia ngaku merdeka, bukan budak. Itulah penyakit dia nih. Kalau itu gampang dia beli ini. Jadi mana? Ayo, kau melo. Si Nuh Suhaibin lagi jaga roti-roti tadi Pak. Ya? Kata Nuaiman ngomong, nah itu nah budak, mana duitnya 20 dirham? Dibayar rasa ngomong ini 20 dirham. Langsung Pak Tuan ini nangkep Suhaibin tadi Pak. Begitu dibawa, bos Suhaibin. Oh ya, aku ini bukan budak. Diamlah kau, kami dah tahu penyakit kau ni anu tu. Digawat je lah Suhaibin ini Pak, tempat budak itu. Ya? Subhanallah, Nuaiman ngantongi duit 20 dirham, banyak duit 20 dirham Pak. Makan Nuaiman Pak, sampai dia belikan oleh-oleh untuk Rasulullah SAW. Dah lah, mau Abu Bakar balik. Kata Abu Bakar, Nuaiman, ngaku wahai Tuan? Suhaibin, mana? Hati jual dulu. Ya tu Nuaiman ni kalau jawab entengnya bercakap dosa Pak. Bercakap dosa. Kau jual kan kata Nuaiman. Kau jual kan macam mana wahai Nuaiman kata Abu Bakar. Tak baca aku nak minta roti dah tinjuk ya. Kau jual itu lah maksudnya tahu kau. Ketawa Pak Abu Bakar Pak. Akhirnya Abu Bakar gali tempat yang beli budak ini tadi, ditebuslah si Suhaibin ini, dibeli lagi oleh Abu Bakar bin Siddiq. Begitu balik ke rumah Rasul, diceritakan dengan Rasul, kakak Pak Rasulullah. Di dalam kitab dijelaskan sampai geraham Rasul kemudian kelihatan, geli dengar cerita Suaiman ini. Selama 1 tahun dalam kitab dijelaskan, setiap ada tamu yang datang, selalu selalu diceritakan oleh Rasulullah cerita tentang Suaiman ini. Tangking ke Rasulullah itu dengan Nuaiman ini sayangnya bukan main. Ngaku? Gara-gara kelakar. Jadi kamu jangan remeh ngomong kelakar itu. Gara-gara dia kelakar itu lah masuk surga dia. Nanti ada yang lebih lucu lagi Pak. Rasulullah didatangi tamu waktu itu. Rasulullah didatangi tamu ke rumahnya, bawa unta Pak. Tamu masuk ke dalam rumah Rasul, bertemu dengan Rasul. Di depan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngobrol-ngobrol Pak. Ngobrol-ngobrol. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, Nuaiman, ngapu pecah di dalammu, kita tidak makan daging unta. Dia kata Nuaiman, benar wahai Utsman. Itu depan rumah Rasul, ada unta dalam batu bunyi. Ngapu, kau galak, aku suruh lagi unta ini. Dia galak kata Utsman, namanya kelakar Pak, main kan? Utsman balik Pak, selesai dah kata, lupa dia sudah cerita ini Pak. Begitu Sayyidina Utsman balik Pak, unta tadi disembelih oleh Nuaiman. Berapa dekatnya dengan Utsman? Wahai Sayyidina Utsman, itu nah unta terpisah dengan kepalanya. Nah mati kau kan? Itu unta punya tamu Rasulullah, wahai Nuaiman. Matilah kau nyuruhnya, aku tak tahu, berlari aku. Berlarilah Pak Nuaiman ini. Berlarilah Nuaiman ini Pak. Begitu Nuaiman lari, Rasulullah keluar, tamu Rasulullah balik Pak. Begitu tamu Rasulullah balik Pak, jenguk unta sudah terpisah dari badannya Pak. Ya Rasulullah, unta aku ya Rasulullah, unta aku. Rasulullah keluar Pak, sahabatnya enggak kata yang menjawab Pak. Enggak kata yang berani menjawab. Mana ini ya Rasul? Kata Rasulullah, siapa punya gawe ini? Yang punya gawe ini siapa? Sahabat jawab, Nuaiman ya Rasul. Bala kata Rasul. Abu Bakar ambil duit, ini Umar ambil duit, ganti unta ini. Digantilah unta ini 2 kali lipat Pak, singkat cerita. Sahabat sama Rasul kemudian mengejar Nuaiman Pak. Nuaiman sudah berlari di singitan. Begitu Nuaiman ini berlari, Bapak Ibu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dicari sama Rasul Pak, tak ketemu. Nuaiman singitan di salah seorang sahabat Pak yang pernah ikut sama-sama dia di perang Badar Pak. Jadi Nuaiman ini tercatat sebagai ahli Badar Pak. Makanya dia dicintai sama Rasul walaupun cengengesan, walaupun hobi kelakar, tapi Nuaiman ini ikut berperang bersama Rasul Pak. Di barisan sahabat yang berperang di perang Badar ada nama Nuaiman bin Amr bin Rafah. Kata Nuaiman nemui kawannya, "Woi Sohaib, kau ini luar biasa nih, kawannya lagi gali sumur Pak. Woi kau ini luar biasa, kau dipuji sama Rasul. Nah, kalau nggak ada kendak, kau nih hebatnya, kau luar biasa. Di kawannya, kau ini ada apa? Nuaiman puji-puji aku. Kau ini ada apa? Aku ini lagi dikejar-kejar wo. Izinkanlah aku nak singitan di sumur kau. Tapi dengan syarat jangan kau unjuk tahu kalau aku di sini. Yo, sudah kawan. Nia, jangan kau unjuk tahu. Yo, termasuk Rasulullah. Lebih insal Pak sahabat ini. Termasuk Rasulullah kalau nyari aku jangan kau unjuk tahu
Ya sudah lanjutlah. Ya kau janji jangan melanggar amanah. Yo masuklah Nuaiman ke dalam sumur itu. Tidak lama Rasulullah sampai di rumah ini. Ditanya sama Rasul, kau ini Nuaiman tak? Tidak, ditanya, kau nyari siapa ya Rasul? Kata sahabat, kata Rasulullah, kami ini lagi nyari Nuaiman. Ngapa ya Rasul? Ah ya kami pokoknya mana lah Nuaiman ini. Sahabat ini bingung, tidak tunjuk tahu yang nanya ini Rasulullah. Tunjuk tahu tidak mana Pak. Akhirnya sahabat agak nengok ke dalam sumur itu, aku tak tahu ya Rasulullah, di mana Nuaiman ya Rasulullah. Dia matanya nengok ke sana, tangannya nunjuk sumur. Aku tak tahu ya Rasulullah, di mana Nuaiman ya Rasulullah. Begitu Rasulullah jengok, ya Allah Nuaiman, kau di sini Nuaiman. Dia keluarlah Nuaiman dari sumur itu. Ditanya, ngapa kau sembelih untuk tamu aku itu ya Nuaiman? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, bukan gawe aku itu ya Rasulullah, gawe kawan yang ngerewangi kau nyari aku ini. Begitu Rasulullah ke sahabat, Nuaiman berlari lagi Pak, kabur dari Rasulullah SAW. Jadi Nuaiman ini sahabat yang luar biasa. Dia jenaka, hobi ngelatih Rasul Pak, subhanallah Pak. Tapi dia dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan anggap remeh, umumnya galak resan, galak cengengesan, ya. Nah, ternyata mereka itu ada dari sahabat-sahabat Rasul, orang-orang seperti Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Bapak Ibu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang melaksanakan yang menyampaikan kata sambutan mewakili itu musalah Darul Iman, di akhir tadi mengatakan mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul menjadikan kita untuk semangat melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Itulah yang siang tadi saya ceramahkan di kami. Melalui momentum Maulidur Rasul ini, mari kita kembali back ke sunnah. Kembali kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun itu, mulai dari makan, minum dan lain sebagainya, mari kita laksanakan sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mari itulah kita mengikutinya Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW ini punya akhlak yang luar biasa Pak. Kata Sayyidina Aisyah, akhlakuhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Kalau akhlak manusia ini Pak pada zaman dahulu itu luar biasa Pak. Ngeri Pak. Akhlak orang dahulu itu bobrok, bejatnya luar biasa. Belum lagi zaman perbudakan pada saat itu Pak. Waduh, hancur Pak. Budak itu sama tuannya terserah tidak diampuni Pak. Jadi yang namanya hal tidak ganti zaman dulu. Ada di manusia. Sekarang jangan kita ngapung-ngapung. Udah Pak, kita nabok bini, dilapor bini. Kenapa? Niat Bapak, kalau Bapak kira-kira malam hidup apa namanya makan nyari duit dewek, apa babi di kamu? Lapor ke penjara Pak. Dak main-main Pak, ancam banyu mantap. Jangan dulu dah ada cerita kalau budak itu nak ditonggit kenyo, nak diuntai kenyo, nak diapo kenyo. Namanya budak itu punya dia. Itulah zaman perbudakan. Tuhannya juga lebih lucu Pak. Tuhan dibuat dewek, disembah. Kapan sudah disembah, dia lapar, dimakan. Iya zaman dulu macam itu Pak. Tuhan itu dibuat dewek Pak. Oh, dari roti disembah, lapar. Tuhan ini dulu kuping kau Tuhan. Mbak yuk. Disembah lagi. Mbak juga kuping kanan, kuping kiri. Dan mbak tangan, mbak pala. Habis Tuhannya digawe lagi. Aku ingat cerita pengantin Medan waktu dia pertama kali masuk Islam. Pengantin Medan itu baru empat, Pak Preman. Kisah dia masuk Islam. Jadi pada saat itu sebelum dia memeluk agama Islam, dia masuk dalam penjara. Jadi dia ini menyembah apa namanya cak wajang macam itu, Pak. Ditaruh di kamar di penjara itu, tiap hari disembah sama pengantin Medan. Selesai tidur dia. Malam-malam kembali lagi, Dedo, ini cerita dia dapat hidayah. Sekali hari kata pengantin Medan, begitu aku bangun tidur, jengok Tuhan aku dah kaki, gantung di situ. Preman Pak, ini ngamuk dia. Dibangun nih, kalau di penjara itu. Siapa yang ngambil Tuhan aku di sini? Siapa yang ngambil Tuhan aku di sini? Mano? Ngakulah, ngomong ke pengantin Medan. Dah kata yang berani Pak, dia enggak, yang ngomong. Tapi salah singkok anggota apa namanya penjara itu ngangkat tangan. Wahai pengantin, ngaku pengantin nak sibuk-sibuk nanya dengan kami, Tuhan pengantin di mana?
Pengantin tanya deh, dengan Tuhan mengantar dia lagi kemana? Ujian Medan bener, dulu kemana Tuhan aku? Berlari bercari pengantin Pak. Tuhan yang ada di dalam bak kamar mandi Pak. Ngamuk antum Medan, diambilnya patung dari dalam kamar mandi, ditanya siapa yang nyelupkan Tuhan aku di dalam kamar mandi ini? Kata yang ngomong tadi, tanyalah dewek, pengantin siapa yang nyelupkan dia? Dari situlah kata Medan aku dapat hidayah. Benar juga kata ini. Kalau dia menyelamatkan diri dia dewe lagi nak baca, mana Tuhan nak menyelamatkan aku? Nah itu pertama kali Bang Medan dapat hidayah. Dia nak menyelamatkan diri dia dewe baik aku sembah ini. Lagi tak baca, mana dia nak menyelamatkan aku? Akhirnya aku belajar ketemulah seorang ustaz berikrarlah Bang Medan bersyahadat dia masuk agama Islam. Baru sehari masuk Islam pun Bang Medan sudah dapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Dia pergi sama kawan-kawan yang non-muslim Pak dalam satu mobil. Begitu lewat tol kata Medan, aduh mekul keranda Pak. Mekul keranda, kan ada tulisan Arabnya Pak kalau di keranda gitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan mengantul no, tol, aku. Kau kan sudah masuk Islam. Yo, itu yang di keranda itu ada tulisan Arab itu. Apa dia artinya? Berdiam kata Medan apa? Baru sehari masuk Islam Pak. Mana tahu apa dia ngaji lagi belum baca. Tapi kata Medan aku udah habis berpikir waktu jawab baik itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Masuk ada kepentingan ya. Gimana di kawannya? Itu kau baru sehari masuk Islam sudah pintar bahasa Arab. Kenapa pintar di mengantuk kamu tiap bodoh ini? Pengantin Medan luar biasa Pak diceritain. Bapak Ibu pada zaman ini mulai terlalu zaman dahulu Pak, zaman perbudakan yang disembah berhala, masya Allah Pak. Sampailah kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya bab akhlak ini bab yang nomor 1 Pak. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wawasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ya bunayya aqimis shalah. Belum Pak pelajaran bab salat. Yang pertama kali diajari bab tauhid sama anak itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Anakku jangan sekali-kali kau persekutukan Allah. Sudah bab tauhid apa dengan anak itu diajarkan bab apa namanya itu sholat belum Pak. Apa pelajaran kedua? Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Setelah diajarkan tauhid kepada anak kita, Al-Quran mengajarkan kepada kita ajarkan bab akhlak dengan anak kita. Setelah mengajarkan bab akhlak Luqman, barulah kemudian aqimis shalah, wahai anakku dirikan sholat. Kita ini terbalik, tauhid anak diajari, apa namanya itu berbakti, pelajaran apa namanya budi pekerti tidak diajari, akhlak tidak diajari, langsung melompat diajari sholat Pak. Makanya sekarang banyak pemimpin-pemimpin di negeri ini, mereka rajin sholat, tapi akhlaknya bodoh. Banyak orang-orang yang pintar, mereka punya status apa namanya dunia ini yang luar biasa, punya pangkat yang hebat, punya karir yang luar biasa, tapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena mereka memang tidak belajar di bab akhlak. Padahal pelajaran buat anak diajarkan oleh Rasulullah mulai dari awal, yaitu pelajaran yang disuruhkan Allah terhadap keluarga Luqman ini, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali nak kau persekutukan Allah. Ini pelajaran yang pertama kali dibenamkan dengan anak kita, yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran Pak, surah Luqman, keluarga Luqman. Penting pelajaran tauhid ini benamkan dengan anak-anak kita. Biar anak-anak kita ini tidak mengerti, kita ini kan tauhidnya sudah rusak Pak sekarang. Kenapa aku bilang sudah rusak? Ada orang, aku ini kan cara pengantin Pak. Anak tanya, nah berapa itu anak? Pengantin gak jawab. 2 Ustaz. Ada sedikitnya 2 Ustaz. 2 besar menunjuknya makan. Benar apa? 2 besar menunjuknya makan. Karena tauhid itu sudah rusak. Wong tua zaman dulu Pak. Gaji berapa berada? Berapa berada? Dulu,
8 Pak. Aja berapa? 4 berada. Berapa? Hah? 4 6 banyak tuh sih kok. Coba kali zaman sekarang tanya lah, berapa anak? Berapa anak? Siko. Ngaku kita sudah ketakutan Pak. Ustaz, mama nak ingin makan Ustaz. Memang yang ingin makan anak itu tuh gitu apa? Kok kita tauhidnya rusak Pak? Wong tua zaman dulu Pak, ya. Begal ini biasa-biasa baik Bapak gitu. Nenek aku 14 beradik. Emak aku 8 beradik. Sehat-sehat baik Pak. Nenek yang kami tidak ada pegawai, biasa-biasa baik, pegawai biasa. Nenek kami cuma jualan martabak, tapi ada beradik sehat-sehat galau. Emak kami jadi galau baik. Ngaku? Kan wong tua dulu punya keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wong nggak ada nyawa, Ustaz dulu dengan sekarang lain. Iya benar tak? Karena aku tanya Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang lain. Kamu tak Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang? Sama jawabannya kamu tidak punya keyakinan. Ya, kalau kita punya keyakinan, ya beranak baik Pak yang tunjuk makannya Allah setiap bayi yang terlahir itu pasti diikutkan dengan rezekinya. Semangat Pak, tambah pada dari sini. Main itu masalah itu. Kalau jangan mengambil, balik dari sini tambahkan. Bahwa setiap bayi yang terlahir itu pasti diikutkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah tidak zalim. Kenapa kita takut? Karena kita tauhidnya rusak. Kita menganggap yang memberi makan anak kita ini kita. Kita menganggap yang memberi makan anak kita ini kita. Padahal Pak yang memberi makan itu Allah. Kalau Allah tak izinkan kita Pak, gimana kita sekarang? Anak dua benas kita makan. Sarong hidupnya makan. Untuk zaman dulu Pak, anak 10 sehat-sehat yang mana mengaku tauhidnya bagus. Pelajaran tauhid inilah yang harus kita benamkan dalam hati kita, yang kita ajarkan kepada anak itu. Nah, la ilaha illallah. Nah, kata Tuhan selain Allah. Itulah ketika Rasulullah SAW ditinggal meninggal dunia oleh 2 orang yang beliau cintai. Rasulullah SAW sedih, tapi Rasul yakin masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kehilangan Abu Thalib paman beliau. Rasul kehilangan Sayyidina Khadijah istri tercinta. Abu Thalib melindungi Rasul dari tentara kafir Quraisy. Khadijah ini melindungi Rasulullah. Aku menyupport dakwah Rasul melalui pendanaan. Karena Khadijah ini Pak saudagar yang kaya raya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Pak kehilangan sekaligus orang yang biasa melindungi beliau dari kafir Quraisy, orang yang mensupport dakwah beliau melalui keuangan Pak, yaitu Sayyidina Khadijah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegar karena Rasulullah yakin di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkan pelajaran pertama kepada anak-anak kita tentang bab pelajaran tauhid. Setelah belajar tauhid baru diajarkan tentang akhlak Pak. Kau tu hormati mak bapak kau nak, waladatu ummuhu, lebih-lebih ibumu. Bu, bangkanya nih bu, disebut bu sama Allah dalam Al-Quran. Waladatu ummuhu, lebih-lebih ibumu. Kenapa? Wahnan ala wahnin. Nah, ibumu ni mengandungmu letih bertambah letih. Makanya ibu-ibu kalau ngomong iya lah, jangan basi-basi. Doa mak untuk anakmu nyampernya cepet yang. Makanya ibu-ibu jangan mudah nyumpah. Kita ni bayar anak-anak kali ni. Kau nak mati lah kau, tinggal punah kau nak. Itu dah refleks Pak. Atau beru ini. Kalau mati beru dia nak berarti mak beru ini. Kita dah tidak sadar Pak. Hati-hati ibu. Kalau apa namanya masih mulut ibu. Ya? Kenapa masih? Wahnan ala wahnin. Ibu-ibu yang mengandung kita Pak, letih bertambah letih. Ada tiga-tiga anak masuk Pak mulai. Makanya anak tahu Pak, sakitnya hati mak kalau dilawan oleh anak. Oh, kamu belum masuk ya? Kamu sudah pernah masuk juga. Pak. Terjerit-jerit Pak. Pedihnya sakitnya bukan main Pak. Sakitnya melahirkan itu bukan main. Bukan ini mah, jauh saya sudah pernah beranak nih. Aku ini kok beda aku. Ini kok ngaku yang? Ada tapi tobatnya dari anak pertama tobat tuh, yang kedua tobat lagi. Tobat lagi apa? Yang tahu jadi dulu. Walaupun tobat itu iya Pak, tobat laju lagi.
matilah kalau tempat yang penting laju lagi ya gitu. Berat Pak, makanya kalau dilawan sama anak, Pak, ibu tuh kecewanya bukan main Pak. Nah diajarkan bab akhlak, bagaimana cara menghormati orang tua kita. Kalau takulah ma'ufin, jangan sekali-kali berkata kepada orang tua. Jangan kena nolak, jangan kena juga ngomong beda. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat keluarga Luqman, dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak mengikuti sunnah-sunnah diajarkan oleh Rasul, lalu itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, meloi aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Berarti pelajaran bab akhlak ini yang harus kita kedepankan, Pak. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Yang mana tua dengan yang muda, yang muda hormat yang tua bisa ngomong yang muda. Harus macam itu, Pak. Jangan mentang-mentang kita tua nak kendak-kendak dengan yang muda. Tak boleh. Yang muda juga awak masih muda. Jangan sekendak-kendak dengan yang tua. Saling hormat menghormati. Mak mana caranya kalau kita lagi makan bersama-sama, mak mana adabnya, meloi. Kalau orang Palembang Pak minta maaf, kami paling diajarkan ini bab adab ini. Orang Palembang ini paling diajarkan ini, Pak. Makanya aku galak ngomong ya, bapak-bapak, betua kalau anak kamu dapat bini orang Palembang. Kenapa saya bilang betua, Pak? Orang Palembang kalau dia betina, Pak, melayani laki, bukan anak bunyi Pak, tanya lah budak-budak. Wong Palembang, betinonyo, kalau dia melayani laki Pak, percis aku bantu. Aku punya ayu, kalau melayani laki diri, kadang kita nak makan dituntui, tidak pakai kakinya dilapi Pak. Tapi jangan boleh larang Wong Palembang, percaya aku ini, manis. Ini yang Pak tanya, tak betul-betul, benar. Ladang Palembang ni makan lah. Woi, mau Palembang jangan baca aku Pak, nak baca aku makan tak ditungguin, nak tungguin bini aku. Yang kedua, aku kalau makan Pak, tak baca minuman biasa, nak minum banyak banget. Mandi aku suka Pak, mandi banyak, nak mandi banyak. Cerewet mau Palembang ni Pak. Iya, aku minum cangkir plastik, tak baca. Makan piring, tak ada piring beli, tak bisa. Bukan dibuat-buat Pak, memang tak bisa. Aku bini aku pening dengan aku Pak. Iya, lu malah diceramah selesai kalau balik. Balik itu. Dia pening Pak, mau Palembang cerewet, tapi males. Males Pak, aku dah lah Pak ngerewang ini. Puji bini aku Pak, jadi rewang ini rumah ni sapu, aku nyuci. Itu ya, jadi lah ya, 4 tahun aku di pesantren. 4 tahun Pak, aku dicuci rewet, masak rewet, di pesantren dulu. 4 tahun dah di Jawa Timur Pak. Aku nak nyuci rewet segala. Jadi lah ya, menyapu kamar 4 tahun kan, nak senang mulu, itulah guna di bini dulu lah. Jadi kan lu Palembang lanang, dia penyungkam. Tapi kalau boleh betina apa kok? Kami Pak, kalau Palembang Pak, kalau nyedok nasi beda ajari Pak. Kalau makan, tidak boleh nyedok nasi dari tengah adab, tidak bagus itu. Kalau nyedok nasi Pak, ngembeknya dari pinggir. Kalau jiwa tua kami, itu nyuluk ulati Pak bahasanya. Jadi kalau gambar itu mbak dari pinggir, itu caranya kok. Kayak malam ini kita bukti, sama ada nasi di sini. Ada ya kita bukti kalau itu kan kenapa? Ilmu bila amalin kasajarin bila sabari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi kita belajar malam ini, kita praktekkan makan ini Perancis, api dalam makan di Perancis mbak dari api dalam. Ngidang yang makan sama-sama pulang keliling. Yang lawan keliling. Itu ada hati-hati, praktekkan malam ini. Kalau kita makan ngidang Pak, ada kan kalau cara pingin, apa namanya nasi, lauknya ini keliling. Itu perhatikan Pak, adab kalau makan ngidang macam itu. Tangan tidak boleh nyebrang ke sebelah. Jadi misalnya ini nasi, di situ lauk kan dikelilingi misalkan ayam, telurnya, apel sayurnya, ininya buahnya, sambalnya, terongnya. Adabnya Pak kalau makan hidangan itu di mana kamu duduk, apa yang ada di depan kamu, itulah yang kamu makan. Jadi kalau duduk depan terong, makan terong itu lah. Duduk depan sambal, makan sambal itu lah. Ustaz, ala kejam Ustaz. Maksudnya, kalau makan hidangan, kita duduk nih Pak di depan ayam misalnya ini,
Biasanya kan kalau dihidang mau 4, ayamnya ada 4 ikut biasanya dalam ini. Ya. Maka adabnya makan hidangan itu, kita ngambil nasi dari pinggir, jatuhkan ke sini, kita ngambil ayamnya Pak Sito. Ayam ini diangkat, digeserkan ke samping. Kalau yang seberang situ tidak boleh menyeberang ke tangannya ngambil lauk di sini, berarti orang tidak belajar makan, tidak belajar adab makan. Makanya kalau tidak kita geserkan ayam di depan kita ini, pasti tidak akan diambil orang. Kalau orang segan nak layak ke tangannya ke situ, maka kita yang mengangkat ayam kah di depan itu dia apa sambal, ambil sambalnya ke situ. Sambal sini, itu cara makan hidangan itu. Kita praktik kemana yang orang. Macam ini caranya. Jangan kita biar kebayang. Apa? Hidangan. Jangan kaget. Di sini lauk ayam, kamu ngambil ayam siko, mulai tak kacau ngambil kalau kamu diam baik. Pakai ngomong pulau apa? Pak, kalau makan ayam. Kalau mati ngantuk, dia mau macam itu. Berarti dia tidak belajar di bab adab. Belajar itu. Ya. Diajarkan itu Pak. Rasulullah detail Pak, mulai dari hal yang paling kecil diajarkan Pak. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan pakai tangan, tidak usah pakai sendok Pak. Karena makan itu sunnahnya pakai tangan. Makan 3 jari ini sunnahnya dijilat ini. Kalau selesai makan, kalau yang tidak ngerti dikatain gitu. Oh, Ustaz itu rakus lah makan itu. Bukan rakus, ini sunnah Pak. Kenapa? Kan di tangan kita ini ada enzim Pak, ada obat yang kalau diciptakan dengan makanan, masuklah makanan itu ke dalam mulut kita, makanan ini menjadi apa namanya lunak dicerna oleh lambung kita. Makanya lambung sehat. Makanya tua-tua zaman dulu Pak, tidak pernah kena penyakit mah. Jangan penyakit mah, dia mudah-mudah penyakit itu ini apa? Ditubarkannya makin sendok Pak. Tua zaman begini makannya makin tangan Pak. Mereka sehat. Jiji Ustaz pakai tangan Ustaz. Sekarang anak-anak tanya Pak, tangan kamu itu bekas siapa? Tangan kamu itu bekas mulut siapa? Ada mulut orang lain masuk tangan kamu? Tidak ada mulut kita itulah. Kalau sendok catering apalagi Pak itu di kondangan itu. Setiap hari berapa tahun catering itu sendok tak ganti-ganti. Ngomongkan lo itu. Sekarang anda sehat makan pakai sendok, sehat makan pakai tangan. Pakai tangan Pak. Dan pakai tangan bukan cuma sehat, tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan pakai tangan kanan dan jakala pada yakul biyamini, pada saraba pada sarab biyamini, pada sayyiduna yakul wa yasrab bisimalihi. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan, kalau sesungguhnya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Mana setan minum pakai tangan? Maksudnya bukan makan pakai tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau kita makan Pak catering, apa namanya Prancis. Mau Palembang sebenarnya tidak cocok makan Perancis itu. Perancis juga itu namanya Perancis. Makan ala Perancis, Pak, negara Perancis. Itulah makanya kita orang Indonesia tidak cocok namanya Perancis, belum ngerti Pak. Ayo Ustaz ini kita buktikan. Nah tadi dari kodam, ada tadi Pak. Tadi ada acara akikah Pak pagi. Nasi ada 2 Pak. Nasi minyak, nasi putih. Maju dikit lauknya ada kare, ada malvi, ada sop atau soto biasanya, ada sambal buah, ada sambal mentah, ada semplang, aku minuman. Misalnya apa kalau 20 tahun, terus selama tahu meja itu isinya. Wah kita tidak ngerti makan Prancis Pak. Kamu perhatikan. Apa nih mau piring? Wah ini nasi minyak, jarang ketemu nasi minyak. Itu kalau nasi minyak. Maju dikit lauknya ada ayam kecap, atau ada malvi, atau ada kari, dicedok untuk kari. Maju lagi ke depan ada mangkok, diambil di mangkok. Maju lagi ada stok, dicedok stok masuk ke dalam mangkok. Maju lagi ada sambal buah, ambil sambal buah. Geser ada sambal buah. Pokoknya dari ujung ke pojok, diambil galau-galau. Itu bukti kamu tidak mengerti makan Perancis. Lalu di pojok meja itu ada paduannya, Pak, ada cocokannya. Kenapa dia ada malbi, ada kare, ada ayam, ada stok? Bapak, kalau kamu ngambilnya nasi minyak, maka rewangnya adalah malbi atau kare. Kalau kamu ngambilnya nasi putih, rewangnya ayam, ngambilnya mangkok, kuahnya sop.
Sekarang anak-anak nanya Pak, Bu, kamu lah ibu, ya? Anak nanya sama ibu-ibu sekarang, di mana ada pelajarannya? Makan nasi minyak pakai sop. Nggak tahu nasi di mana? Di mana ada pelajaran makan nasi minyak pakai sop Pak? Nggak kate, sop itu untuk yang lembek nasi putih. Oh, baru tahu Ustaz. Tidak boleh, ya? Itu belajar bab adab, cocokannya, pastoluannya. Jadi kalau ngambil nasi minyak, jangan ngambil sop. Kalau ngambil nasi putih, kalau kita ngambil sop, rewangnya ayam kecap tadi. Oh, sudah Ustaz, berarti mulai besok kondangan, ngambil separuh nasi putih, ngambil separuh nasi minyak. Masih nak nyedok kan? Masih ada yang kerja lah, ambil separuh nasi putih, separuh nasi. Serah. Memang kita tidak ada tertiba, tidak paham, tidak ngerti memang. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hatta bab makan sekalipun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pelajaran malam hari ini yang kita dapatkan Bapak Ibu, kalau pengen selamat, pengen dicintai oleh Allah, pengen mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita kembali ke sunnah. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah kita lakukan, apapun hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah kita ikuti, maka kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah kita dicintai Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. 60 menit, dalam 1 jam kurang lebih saya bertausiah. Ini setengah 9 kurang 5 menit, ini sudah setengah 10 kurang 5 menit, berarti 60 menit saya bersama. Jangan ngomong tak terasa Pak, terasa enggak lah, kita tahu ini. Dia mau ngelawan Ustaz, cepat niat, cepat aku saja. Ini sudah terapa Nah, maka insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ikuti seri-seri tausiah saya berikutnya di akun Instagram saya atau Bapak Ibu klik di YouTube saya, Kemal Muhammad Ali. Ini Kemal namanya Pak. Kemal ini yang ngasih Habib Mahdi namanya. Nama Kemal ini Kemal Muhammad Ali. Kemal itu sempurna Pak. Apa namanya? Kamil. Jadi ada nama sama Habib Mahdi Kemal. Jadi saya mempopulerkan namanya disebut dengan Kemal Muhammad Ali. Doakan Kemal bisa istiqomah di dalam dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami sehat walafiat, bisa berdakwah keliling dan terus bisa mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.